Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya WTP Kaltim. Oke teman-teman, kali ini garapan saya adalah panel interior bawaannya dari Nissan X-Trail, yang dimana ini semua mau dipasang motif karbon. Seperti biasa, bahan karbon yang biasa saya gunakan itu adalah karbon WTP, jadi tidak ada karbon-karbon yang lain. Jadi teman-teman, untuk beberapa video saya ke depannya itu tidak akan pernah lagi menampilkan video-video pengecatan motor pada umumnya, yang ganti warna, yang mau warna baru dan segala macamnya. Sekarang saya hanya berfokus kepada karbon WTP saja. Karena setiap saya melakukan proses karbon WTP yang dimana pengecatan itu selalu terbengkalai. Kadang kalau saya fokus di proses pengecatan, maka karbon WTP pun terbengkalai. Jadi saya pilih salah satunya, yaitu karbon WTP. Jadi kedepannya channel ini bakal jadi channel yang memang khusus karbon WTP. Oke teman-teman, kita langsung kepada pembahasan karbon WTP ini. Jadi di sini saya melakukan penyemprotan aktivator itu masih di tekanan yang sama. Jadi kalian harus punya pengukur tekanan yang ada di bawah spray gun. Nah, di situ kalian bisa lihat dan kalian arahkan tekanan untuk penyemprotan aktivator itu adalah 5 sampai 10 PSI. Nah, di situ saya gunakan dari area itu saja. Bisa di atas 5, bisa di bawah 10. Tergantung keinginan saya bagaimana saya ingin melakukan penyemprotan aktivator itu sendiri. Yang nyata jangkauan anginnya untuk tekanan anginnya itu minimal 5, maksimal 10, atau di tengah-tengahnya antara 7, 8 itu bisa juga digunakan ke ukuran yang itu. Untuk yang ada di video ini saya menggunakan tekanan angin untuk penyemprotan aktivatornya itu 10 PSI. Lumayan cukup deras untuk penyemprotan aktivator. Nggak takut filmnya hancur, tapi saya bisa mengatasinya, jadi nggak perlu takut filmnya hancur. Caranya gimana? Kalau kita menggunakan angin yang cukup deras, itu perpindahan spray gun saat kita menyemprotkan aktivator, perpindahan dari kiri ke kanan itu dipercepat geraknya. Nah, untuk jaraknya didekatkan saja tidak apa-apa. Misalnya kalian takut nggak hancur tuh filmnya, lah di video ini kan sudah seperti itu. Mau yang dibahas apa lagi, ya kan? Artinya apa yang saya bicarakan itu sudah saya praktekkan di video ini. Kalian bisa lihat di situ jaraknya cukup dekat saya nyemprotnya, tapi agar filmnya itu tidak mudah hancur tertiup angin yang ada dari kompresor, maka pergerakannya itu saya percepat. Kenapa gerakannya itu bisa saya percepat? Karena ada maksudnya. Kalau kita perlambat, artinya tekanan angin yang keluar dari spray gun itu akan menghantam film itu secara konsisten. Dengan gerak yang lambat akan membuat film di atas air itu akan lebih cepat hancur. Jadi keburu hancur duluan dia kalau kita nyemprotnya, perpindahannya itu agak lambat karena kita menggunakan angin 10 PSI yang dimana untuk aktivator itu cukup lumayan deras. Untuk settingan aktivator yang keluar dari spray gun itu saya buka habis. Jadi saya mainnya di mana? Saya mainnya di trigger. Kadang triggernya itu saya buka setengah, kadang saya buka seperempat, kadang saya buka full. Tergantung kebutuhan kecil besarnya film karbon WTP itu sendiri. Untuk lebaran semburan atau jangkauan yang saya gunakan itu berada di ukuran yang dimana itu kalian tutup dulu sampai mentok, terus kalian kasih tanda garis di atas arah jam 12, tapi itu dalam posisi menutup. Terus kalian putar ke kiri ke arah jam 5 sore. Nah, setelah itu kalian bisa aplikasikan. Karena kalau kalian buka lebih dari itu, maka jangkauan lebarnya tetap sama, tapi dampak dari aktivator yang disemprotkan itu kalau kita terlalu lebar, maka aktivator akan lebih lambat membasahi film karbon WTP itu sendiri. Jadi saya menggunakannya itu, saya kunci, saya tutup ke arah jam 12, terus itu saya buka kembali ke arah jam 5, diputar ke kiri. Kadang ada juga pertanyaan, Bang, itu berapa lapis saat melakukan penyemprotan aktivator? Di sini saya akan jawab, untuk berapa lapisnya penyemprotan aktivator di atas media film yang sudah diamparkan di atas bak.
itu saya tidak bisa merekomendasikan kepada kalian selapis atau 2 lapis atau 3 lapis. Setelah kalian dapat settingannya seperti yang saya bilang tadi, maka berapa lapiskah yang harus kita beri di atas media itu sendiri, itu hanya kalian sendiri yang bisa menerkanya, karena yang prakteknya kalian. Yang nyata masing-masing film ada yang tebal, ada yang tipis, masing-masing beda kebutuhan. Ada yang 1 lapis sudah cukup, ada yang 2 lapis juga cukup, kadang masih kurang, ada juga perlu ditambah 1 lapis lagi. Tapi selebihnya rasa yang menentukan itu adalah kalian sendiri. Kalau mau disamakan dengan saya, mungkin agak sedikit berbeda karena rasamu dan rasaku berbeda. Jadi teman-teman, bagi kalian yang masih terus mencoba ataupun baru mulai, masih ada kegagalan, jangan kalian menyerah. Terus aja diulangi terus sampai kalian bisa. Atau kalian sudah terlanjur mengambil jasanya, ya memang harus bisa menanggung resiko, misalnya untuk mengulang barang itu kembali, bertanggung jawab dengan barang itu, maka lakukanlah terus-menerus sampai dengan hasilnya bagus. Nanti di situ kalian akan menemui yang dimana kalian itu bisa karena terbiasa. Kalau sudah bisa karena terbiasa, yang berhubungan dengan karbon WTP itu artinya kalian menguasai. Coba kalian lihat di sini, perpindahan dari kiri dan kanan itu cepat kan? Itu adalah trik saya kalau saya menggunakan angin yang cukup kencang. Lagi pula film yang ada di atas itu, di atas air itu, dia akan langsung membasahi hanya beberapa detik saja. Saya rasa itu masih agak kurang, nah karena saya bisa merasakannya, saya tambah lagi sekali. Jadi dia 2 kali. Artinya sekali jalan 2 lapis. Kalau kalian mempunyai garapan yang sama seperti yang ada di video ini, barang-barang dari Nissan X-Trail, kalian tinggal tiru saja cara pencelupannya. Masuknya dari mana dan harus ngapain, kalian cukup lihat yang ada di video ini. Memang saya tidak menjelaskan secara detail, tapi bagian yang saya masukkan itu adalah bagian yang dimana kalau barang itu dipasang di tempatnya, maka bagian itu yang akan terlihat rapi. Pada hukumnya karbon WTP yang paling duluan masuk, maka di bagian itulah yang motifnya rapi, tidak tertarik. Maka yang tertarik itu dia biasanya di bagian yang terakhir masuk, kira-kira seperti itu. Untuk barang yang ada di video ini, kalian mungkin bertanya-tanya berapa tarif yang saya berikan kepada yang punya barang. Yang ini saya beri tarif itu sebesar 1.800.000. Untuk clear yang saya gunakan itu Wanda 21 Universal, produk dari AkzoNobel. Oke teman-teman, kalian bisa lihat sini motifnya lumayan cantik kan, hasilnya lumayan cantik. Jadi di sini ya seperti saya bilang tadi, pertama kali saya memasukkan barang itu pasti ada maksudnya dan apa tujuannya. Jadi kalian tinggal ikuti saja pergerakannya tanpa harus bertanya-tanya lagi. Karena video ini sudah mewakilkan apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian beserta narasi-narasi yang saya sampaikan di video ini. Kebanyakan orang kan kalau mau nonton tutorial tapi dia pengen dapat ilmunya tapi videonya di skip-skip, ya mohon maaf. Maka kalian tidak akan pernah mendapatkan intinya. Video ini selain penyampaian, ya kan, selain sebagai pemanis saja supaya ada tontonan, sebenarnya dia ada penyampaian juga. Terus dilengkapi dengan narasi apa yang saya sebutkan, maka itulah hasilnya yang ada di video ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Waduh, luar biasa cantiknya nih kawan. Pertama kali saya mendapatkan celupan yang seperti ini waktu belajar dulu, senangnya luar biasa. Karena kenapa? Saat kita menyajikan barang yang hasilnya bagus kepada orang lain, itu senangnya luar biasa teman-teman. Nah ini dia hasilnya setelah pencelupan. Jadi ini kondisinya masih basah, jadi saya keringkan. Ini kondisi hari, ini kondisi harinya malam hari teman-teman. Jadi di sini saya tetap melakukan proses pengekliran di malam hari karena barang ini juga sudah kejar target. Karena kenapa? Karena ya itu tadi ada proses pengecatan yang khusus orang ganti warna, itulah yang membuat terbengkalai. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama, jadi kita langsung ke proses pengeklirannya.
Di sini saya menggunakan clear Wanda 2:1 universal dengan perbandingan 2:1:1. Yang biasanya kemarin saya menggunakan 2:1:1,5. Jadi di sini untuk tinernya saya kurangin setengahnya, jadi 2:1:1. 2 clear, 1 hardener, dan 1 thinner. Berapa banyak saya mengaplikasikan di media ini? Saya aplikasikan sebanyak 2 lapis teman-teman. Untuk jedanya 10-15 menit. Karena untuk Wanda yang seri universal ini termasuk clear yang keringnya lumayan cepat. Jadi jedanya itu cukup pendek. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu adalah kesabaran kita. Oke teman-teman semua, jadi hasilnya seperti ini, dan ini sudah kering dan ini sudah diseleksi. Jadi ini sudah siap ambil aja lagi, jadi tidak perlu lagi ditunda-tunda. Saya rasa dengan hasil yang seperti ini, yang punya barang pun akan suka melihat hasilnya. Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bagi kalian yang merasa ada yang tersinggung dengan cara saya bernarasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia biasa sama seperti kalian juga. Manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.